Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafizal Radian di React Native ID Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Git. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar Git dan repo. Bagi teman-teman yang masih belum tahu, apa itu Git, apa itu repo? Yuk, let's play! Oke teman-teman semua, yuk kita bahas sedikit dari dasar. Apa tuh sih Git? Mungkin teman-teman semua dulu saat kuliah atau sekolah sering membuat makalah atau dokumen apapun, biasanya kita akan membuat seperti ini. Misalnya, kita akan membuat versi pertama menggunakan bab 2. Kemudian jika ada revisi, kita menamakan dengan bab 2 rev. Begitu kita revisi lagi, itu ada rev 2, rev 3, sampai ada rev 3 final, ada yang rev 3 final banget, dan rev 4. Nah, hal ini mungkin sangat merepotkan ya. Jadi jika kita ingin men-tracking atau kita ingin melihat versi-versi sebelumnya, itu akan susah dan tidak rapi karena kita menyimpan satu persatu dengan nama-nama seperti ini, itu mungkin akan menjadi tidak praktis gitu. Nah, sama sebenarnya antara dokumen ini yang kita buat ini atau dengan saat kita mendevelop sesuatu. Pasti saat kita mendevelop sesuatu, itu kita akan berhubungan dengan banyak developer dan banyak versi dari software yang akan kita buat. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah suatu aplikasi yang bernama version control. Nah, version control ini seperti apa sih? Cara kerjanya sederhana seperti ini. Jadi misalnya nih ada server atau repo di sini yang men-tracking suatu dokumen yang tadi versi 1, versi 2, versi 2 final atau dan seterusnya. Nah, di sini version control itu akan men-tracking file-file itu menjadi satu file master dan bisa diedit oleh banyak orang. Misalnya yang pertama, ada nama dokumen bernama contract.doc itu dibuat oleh si Bob. Nah, di sini ada version notes-nya I create a new contract. Nah, di sini kemudian diedit oleh si Lice ya, di sini diedit oleh orang lain menjadi contract.doc yang versi 2. Nah, di sini ada note-nya nih. Note-nya yaitu saya telah mengedit di section 3 gitu ya. Nah, kemudian setelah diedit oleh orang kedua, diedit lagi oleh si John. Nah, di sini si John membuat versi 3 dengan menambahkan notes-nya, saya menambahkan a new section. Dan kemudian setelah orang bertiga ini saling bekerja sama, kemudian di-approve oleh manager. Nah, bayangkan teman-teman misalnya kita tidak menggunakan Git atau repo, nah pasti kita akan susah. Kita akan bekerja secara offline. Misalnya kita membuat .doc ini yang disediakan oleh Bob, kemudian kita harus mengirimkan offline, jadi mengirimkan ke orang kedua dan ketiga itu manual satu-satu gitu. Kita kirim, kemudian diedit, kita kirim lagi. Itu akan sangat menyita waktu dan tenaga. Oleh karena itu, kita menggunakan version control. Nah, apa sih version control itu? Nah, version control itu bisa men-tracking seluruh pekerjaan kita dan bisa men-tracking pekerjaan itu satu persatu. Dan kita bisa bekerjasama dengan orang lain, berkolaborasi dengan beberapa orang. Nah, misalnya nih ada file master. Jadi file.doc atau file apapun, termasuk kita saat mendevelop sesuatu, file master dari codingan kita itu bisa kita taruh di Git atau di repo. Nah, kemudian ini bisa kita ambil nih. Kita ambil untuk kita kerjakan. Nah, di sini kita kerjakan, misalnya yang biru ini kerjaan kita. Kemudian setelah selesai pekerjaan kita merge lagi, kita ambil lagi, kita satukan lagi ke master. Nah, di sisi lain, itu ada orang lain yang mengambil juga di master. Nah, yang warna orange ini orang lain. Dan kemudian, oleh orang tersebut diedit juga. Kemudian di merge. Nah, dengan begitu, dengan ada version control ini memungkinkan bahwa banyak orang ya, bisa puluhan orang itu bekerja untuk membuat satu file master yang sama. Nah, misalnya nih kita sedang mengerjakan suatu aplikasi, misalnya sebut saja di Tokopedia atau Bukalapak, itu pasti aplikasinya itu yang bekerja banyak orang. Tapi bagaimana caranya agar satu aplikasi itu bisa dikerjakan dengan banyak orang dan tanpa timpang tindih? Nah, itu menggunakan Git ini. Misalnya ada satu orang nih, ini mengerjakan feature A. Tokopedia ingin membuat suatu fitur baru dikerjakan oleh satu orang. Nah, jadi dia bisa diambil, kemudian setelah selesai di-merge lagi fitur tersebut. Kemudian ada yang tim lain, itu mengambil fitur yang lain lagi.
Setelah dikerjakan, dia akan merge lagi atau menyatukan lagi ke master. Nah, basic dari Git atau version control itu seperti itu. Nah, bicara tentang version control, itu ada 3 macam sebenarnya. Nah, yang pertama itu berdasarkan lokal komputer. Jadi semua file mulai dari version 1, 2, 3 atau perubahan-perubahan yang lain itu dikerjakan di lokal komputer kita. Nah, di sini agak repot karena yang memiliki trackingan atau memiliki version sebelumnya itu hanya satu orang. Jika kita ingin meng-share ke orang lain, itu kita akan mengirimkan manual. Terus yang kedua, nah ini sudah mulai bekerja secara kolaborasi dengan orang lain, namanya Central Version Control System. Nah, jadi di Central VCS Server ini, itu sudah ada version 1, 2, 3. Tapi di masing-masing komputer atau di masing-masing orang, itu hanya itu tidak memiliki trackingan tersebut. Trackingan tersebut disimpan di satu server saja. Nah, misalnya komputer A, dia hanya punya file bisa di-pull, tapi dia tidak memiliki versi-versi sebelumnya. Versi-versi sebelumnya itu hanya disimpan di Central VCS Server. Begitu juga dengan komputer B, dia tidak memiliki trackingan. Nah, sedangkan ini ada yang jenis ketiga, yaitu Distributed Version Control System. Nah, jenis inilah yang akan kita bahas karena memang saat ini kita menggunakan sistem ini di Git. Yaitu kita memiliki trackingan di semua, baik di server dan di komputer masing-masing. Nah, di sini ada version 1, 2, 3, dan komputer B juga memiliki version 1, 2, dan 3. Dan di server komputer pun juga sama. Jadi semua server dan semua kliennya itu akan memiliki trackingannya masing-masing. Nah, disinilah yang kita gunakan saat ini di Git. Oke. Nah, terus saat ini produk apa sih yang ada saat ini untuk mendukung distributed version control tadi? Nah, di sini sudah banyak sih sebenarnya. Mungkin teman-teman sudah paling sering menggunakan GitHub, GitLab, terus kemudian ada lagi Helix Core, Beanstalk, dan kemudian ini sebenarnya ada AWS juga punya AWS Code Commit, atau Microsoft juga punya Visual Studio. Sebenarnya banyak teman-teman aplikasi atau software yang bisa kita gunakan saat ini untuk mendukung version control ini. Tinggal teman-teman memilih saja yang paling teman-teman familiar atau teman-teman mudah untuk menggunakannya. Dan di sini nanti mungkin saya akan menggunakan GitLab karena saya terbiasa menggunakan GitLab. Nanti kita akan belajar atau berlatih tentang dasar-dasar Git. Oke. Terus teman-teman saat ini kita akan mencoba memahami bagaimana sih konsep dari Git. Dan apa itu istilah-istilah dasar dari Git seperti fetch, pull, terus clone segala macam. Oke, di sini kita akan coba belajar. Yang pertama, ini misalnya kita memiliki server di sini. Di sini ada developer A, di sini ada developer B gitu ya. Nah, jadi kita membagi stage kita gitu ya. Jadi di sini ada working copy, di sini ada staging area dan local repo. Nah, di sini ada 3 stage. Apakah yang membedakan 3 stage ini? Nah, working copy ini sebenarnya tempat di mana kita bekerja, tapi belum diawasi perubahannya oleh Git. Jadi kita akan merubah apapun di sini, itu tidak akan tertracking di Git. Nah, sedangkan di staging area, jika kita naikkan, misalnya file-file kita naikkan ke staging area, maka nanti Git akan mulai men-trackingnya, apa saja sih perubahannya gitu. Nanti begitu kita lihat statusnya, nanti akan terlihat kita akan merubah apa aja itu di staging area. Dan kemudian saat kita sudah selesai, mungkin kita akan mau me-upload gitu ya ke repo atau ke server, itu kita harus menaikkan lagi ke local repo. Nah, di sini ada 3 stage, teman-teman perlu ingat, yaitu tempat kita bekerja, working copy, kemudian ada staging area, dan local repo. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus kita pahami, mulai dari clone, fetch, push, atau pull. Nah, di sini seperti sesuai dengan gambar, ini ada arah panahnya. Jadi clone itu adalah kita bisa melakukan cloning atau kita mengcopy seluruh isi repo ke dalam komputer kita. Ini bisa ke local repo atau ke working copy juga bisa. Nah, sesuai dengan
panahnya. Jadi clone ini biasanya kita lakukan di saat awal. Pertama kali kita akan mulai bekerja. Misalnya kita mulai bergabung dengan suatu grup atau suatu project, kita harus mengklon semua. Begitu kita clone, nanti kita akan mendapatkan seluruh isi repo untuk kita kerjakan atau kita edit seperti itu. Terus kemudian di sini ada push. Push itu adalah kebalikan dari clone. Begitu kita selesai mengedit, itu kita bisa melakukan push perubahan kita ke remote repo atau ke server. Jadi seperti itu push. Kemudian pull dan fetch ini kebalikannya. Jadi kebalikan dari push sebenarnya. Jadi pull ini kita berbeda dengan clone. Kalau clone bisa kita saat pertama kali. Kalau pull ini setiap saat, misalnya kita ingin mengedit, kita jangan lupa ikut mempull. Karena biasanya di remote repo itu akan ada perubahan-perubahan baru, kita harus pull terus saat sebelum kita mengedit agar kita dapat mendapatkan code-code yang terupdate. Jadi flow-nya seperti itu. Jadi teman-teman harus pull dulu. Begitu pull, kita melakukan edit. Setelah edit, kita naikkan ke staging area, kita naikkan ke local repo, kemudian kita push. Gitu. Jadi life cycle-nya atau flow-nya seperti itu. Pertama kali clone, kemudian kita kerjakan, kita edit, kita push. Kemudian kita pull, kita edit, kita push. Terus kemudian kita pull, kita edit, kita push. Jadi seperti itu flow-nya. Nah, di sini agak sedikit lebih jelas. Tadi sudah saya jelaskan ada working directory, ada staging area, dan local repo. Di sini ada remote. Nah, di sini sudah ada komen-komennya. Bagaimana teman-teman menaikkan dari working directory ke staging area, terus kemudian dari staging area ke local repo, dan kemudian ke remote repo, itu bisa menggunakan komen-komen ini. Misalnya, kita dari working directory, kita telah selesai melakukan edit sesuatu, kita tinggal git add. Nah, setelah git add, maka kita akan naik ke staging area. Nah, di staging area ini kita mulai diawasi oleh git. Apa saja sih perubahan yang kita lakukan gitu ya. Itu di staging area. Nah, kemudian setelah kita di staging area, kita ingin menaikkan lagi atau kita mau mengupload ke server atau ke remote repo, itu kita naikkan dulu ke local repo dengan menggunakan git commit. Nah, di git commit kita bisa naik ke local repo. Setelah selesai, kita sudah fix kita akan mengupload code yang sudah kita edit atau fitur-fitur baru yang sudah kita edit, itu kemudian bisa kita git push ke server. Nah, setelah di remote, setelah di server, ini baru kita bisa memerge atau menyatukan dengan masternya. Nah, di sini di remote. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kita lakukan edit, kita bisa pull lagi di sini git fetch atau git pull. Di sini kemudian kita bisa mengulang-ulang ini beberapa kali. Jadi pull, add, commit, push, pull, add, commit, push gitu. Di sini jangan lupa kita bisa ada git checkout. Git checkout ini untuk pindah ke branch, nanti akan dijelaskan apa itu branch. Dan di sini juga ada git merge. Git merge ini berfungsi untuk misalnya ada klien lain atau user lain yang telah merubah di remote repo. Setelah kita pull atau kita fetch, itu perlu di merge dengan pekerjaan kita di laptop. Jadi seperti ini. Flow-nya seperti ini, mulai git add, git commit, git push, terus git fetch atau git pull, kemudian kita git merge. Seperti ini terus, dia akan berulang-ulang seperti ini terus. Nah, di sini adalah basic dari command git. Oke teman-teman, di sini udah paham ya. Nah, kemudian kita masuk ke git branch. Apa itu git branch? Sesuai dengan namanya, branch atau cabang. Nah, di sini berfungsi untuk memecah dari branch utama. Misalnya nih, kita punya codingan utama di master. Nah, biasanya master ini adalah codingan yang sudah live. Misalnya di aplikasi, di aplikasi ini yang live saat ini, atau di website ini yang live. Nah, bagaimana caranya jika kita misalnya ingin membuat satu fitur? Oke, misalnya kita punya suatu aplikasi dan kita ingin membuat suatu fitur baru. Nah, bagaimana caranya biar
code yang live itu tidak terganggu, nah di sini kita harus memecah branch tersebut. Biarkan master ini live, tapi kita tidak akan mengganggu code dari master itu. Nah, kita perlu membuat branch baru, di mana branch ini akan mengcopy isi dari master nih, di develop ini. Nah, jadi kita akan membuat code dengan branch baru, branchnya bernama branch develop. Nah, di sini kita bisa merubah-rubah tanpa mengganggu file master, karena file master ini kan live ya. Jadi kita perlu membuat suatu branch baru, yaitu develop. Nah, develop ini semua teman-teman developer bisa merubah-rubah ini dengan leluasa gitu ya. Tidak takut jika ada bug, karena meskipun ada bug, kita tidak akan mengganggu versi yang live. Nah, di versi develop ini baru kita ambil cabang lagi ke new feature. Di sini ada feature 1 warna biru, feature 2 warna hijau. Nah, begitu misalnya nih kita mengembangkan feature baru. Setelah selesai dikembangkan, nah kita akan merge lagi ke feature develop. Sama seperti yang warna hijau ini ada fitur yang baru lagi. Jika sudah selesai akan digabung lagi ke feature develop. Nah, setelah feature develop ini selesai, biasanya teman-teman tester atau alpha atau beta tester di sini akan melakukan tes di sini di develop. Nah, begitu kita benar-benar meyakinkan atau ngetes berkali-kali bahwa code itu sudah sangat stabil, barulah kita merge lagi atau menggabungkan ke master dan akan live di situ. Jadi fungsi dari branch seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar kita melakukan editing atau melakukan development itu dengan tidak mengganggu file master yang live. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada contoh ya. Contoh lagi bagaimana sih kita membuat satu branch agar tidak mengganggu file master. Nah, seperti ini sama. Yang warna hijau adalah file master. Jadi sini ada beberapa lingkaran-lingkaran, di sini commit. Nah, kemudian dari file master itu kita ambil branch lagi, branch feature. Di sini feature ini adalah feature baru. Misalnya kita akan menambahkan suatu feature baru, kita akan membuat branch baru bernama feature tertentu. Nah, dari sini kita mulai develop. Yang warna ungu ini di develop terus oleh beberapa orang nih. Ini di sini jelas ada, mungkin di sini ada branchnya orang A, di sini ada branchnya orang B. Dia dibagi-bagi biasanya pekerjaannya. Misalnya feature itu dibagi beberapa part, kita bisa membagi-bagi ke beberapa tim developer. Ini developer A bisa memperbaiki atau mengembangkan di part A, dan kemudian di orang B bisa mengembangkan di part B. Nah, begitu masing-masing developer ini selesai, kita bisa menggabungkan ke branch the feature baru itu. Kemudian setelah itu kita masukkan ke branch release. Nah, di sini maksudnya release ini branch yang akan dirilis ke master gitu ya. Yang akan dirilis atau dijoinkan ke master sebagai feature baru. Nah, di sini setelah dites oleh beberapa alpha dan beta tester, setelah yakin, maka kita akan naikkan ke master. Nah, di sini mulai live. Fitur-fitur baru yang dikerjakan oleh developer di sini ini mulai live di commit ini. Dia akan di merge di sini. Nah, setelah di master, misalnya ada komplain atau ada sedikit bug dari user, dia di sini bisa menggunakan branch hotfix. Jadi sini harus cepat biasanya. Kalau sudah live, jika ada bug kita harus cepat. Kita buat branch baru bernama hotfix. Jika sudah selesai langsung di merge lagi ke master. Oke teman-teman, jadi seperti itu sebenarnya fungsi dari Git atau version control. Nah, kemudian kita akan mencoba sedikit simulasi, sedikit kita belajar basic-basicnya saja, yaitu tadi seperti git clone atau git push, git pull, git add seperti itu ya. Kita akan coba. Di sini saya sudah membuka GitLab gitu ya, sudah menggunakan GitLab, sudah membuka aplikasi GitLab, bisa dibuka di gitlab.com. Nah, di sini saya coba masuk menggunakan akun Google saya, karena saya sudah memiliki beberapa repo di sini. Nah, jika teman-teman ingin membuat suatu repo, bisa klik new project di sini. Di kanan atas ada new project, kemudian pilih yang create blank project gitu ya. Nah, di sini kita bisa menamakan project kita. Misalnya di sini saya menggunakan latihan Git. Nah, di sini bisa project URL-nya bisa kita tentukan di sini latihan Git, atau kita rubah seperti apa. Kemudian
Di sini kita tinggal pilih user kita. Di sini ada usernya syafrizal.rahadian. Jika sudah selesai, sudah kita bisa create project. Oke, di sini name has already been taken. Oke, kita coba latihan Git Rizal. Kita create project. Oke, di sini sudah jadi teman-teman repo kita. Seperti yang tadi dijelaskan di presentasi sebelumnya, kita sudah memiliki server. Nah, di sini server kita nanti semua akan disimpan di master ini. Semua file kita akan disimpan di master ini. Di sini ada branch-nya di atas ini. Nah, di sini ada satu branch, masih satu branch, yaitu branch main. Nah, di sini cuma ada satu file, yaitu readme.md. Oke. Sekarang kita sudah memiliki satu repo di server. Nah, bagaimana misalnya kita ingin membuat repo kita di lokal? Kita tinggal masuk ke folder kita. Misalnya kita ingin membuat satu folder bernama latihan Git. Oke, kita buka terminal. Kita akan cd ke sini. cd ke latihan Git. Oke, sekarang kita sudah berada di folder latihan Git. Latihan Git. Kemudian bagaimana caranya kita mengkonekkan folder di lokal kita ke folder di repo atau ke repo kita. Nah, di sini ada namanya clone. Seperti yang tadi, kita ulang lagi, apa itu git clone. Nah, di sini. Di sini kita bisa melakukan clone pertama kali. Di sini kita akan mengcopy seluruh isi yang ada di remote repo. Oke, kita clone di sini. Kita bisa clone dengan HTTPS, kita copy alamatnya, kemudian kita masuk ke terminal. Kita tinggal menggunakan perintah git clone dengan URL tersebut. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Jadi, kita baru saja melakukan clone atau cloning. Jadi, kita memindahkan seluruh isi file yang ada di server ini ke laptop kita atau ke lokal kita. Karena ini cuma ada satu file readme, maka yang di clone adalah file readme. Misalnya ini ada 1000 folder atau file pun, nanti semua akan memindahkan seluruh isi file atau folder tersebut ke lokal kita. Sekarang kita coba masuk ke folder tadi di latihan Git. Nah, di sini sudah ada latihan Git Rizal. Nah, di sini sudah ada readme. Nah, di readme ini sudah sama seperti di server. Sekarang kita coba melakukan editing. Karena tadi seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kita clone, kita bisa melakukan edit di working area, kemudian naik ke staging, kemudian kita push ke server. Coba kita simulasi. Bagaimana? Coba kita edit di VS Code. Kita buka latihan Git Rizal ini ke VS Code. Oke, di sini sudah ada satu file readme.md. Oke, sekarang kita coba add new file gitu ya. Add new file di sini test.js. Misalnya kita ingin menambahkan satu feature, misalnya nih ya, satu feature di file.test.js. Kita edit, kita buat misalnya nih. Nah, isinya seperti ini. Intinya kan kita melakukan editing atau kita melakukan perubahan dengan menambahkan satu file test.js. Coba kita refresh lagi di repo kita yang di server. Ini kita lihat masih sama. Jadi cuma ada satu file readme.md. Karena apa? Karena ini kita lakukan perubahan hanya di lokal komputer. Nah, bagaimana kita lakukan push atau kita merubah ke repo? Kita tinggal di sini, coba kita lihat dulu statusnya, git status. Ini kita masuk ke folder latihan Git Rizal. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di sini ada readme dan test.js. Kemudian kita git status.
Nah, di sini sudah mendeteksi bahwa ada untracked file, yaitu test.js, ini belum kita commit atau belum kita naikkan. Nah, jadi di sini kita tinggal menaikkan file yang kita edit di test.js ini ke staging area. Oke, sekarang kita tinggal git sesuai di sini kita menaikkannya dengan git add. Nah, kita tinggal git add. Nah, ini sudah selesai. Kita git status lagi, coba kita lihat statusnya. Nah, di sini sudah di tracking di stage area yaitu test.js. Tapi ini hanya masih di laptop kita. Nah, ini masih di lokal staging area. Bagaimana kita ingin menaikkan ke remote atau push ke remote, kita tinggal git commit. Git commit min m. Ini komennya, git commit min m, terus kita tinggal kasih remarknya, notes-nya. Misalnya menambahkan file test.js. Oke, sudah selesai. Kita sekarang sudah berada di local repo yang di sini. Kita tinggal git push saja untuk push ke remote. Oke, git push. Oke, ini sekarang kita sedang mengupload file kita. Nah, di sini sudah selesai. Coba kita lihat lagi di server. Oke, di sini sudah bertambah satu file test.js dengan komitnya menambahkan file test.js sesuai keterangan atau remark yang kita buat tadi. Coba kita buka filenya. Nah, di sini sudah masuk apa yang kita edit di sini. Oke, teman-teman semua, itu mungkin saya tadi mensimulasikan beberapa komen-komen dasar atau basic dari Git atau version control. Nanti mungkin saya akan membahas komen-komen atau komen yang lebih advance, karena sebenarnya komen dari Git sangat banyak sebenarnya, tapi tadi hanya mensimulasikan komen-komen sederhana saja. Nanti mungkin di next video saya akan menjelaskan lagi Git lebih dalam lagi dan dengan komen yang lebih banyak lagi. Oke teman-teman, jika teman-teman masih bingung, bisa tanya atau ketik di kolom komentar, dan yang pasti teman-teman bisa like, share, dan subscribe agar saya bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian video kali ini, dan bye!